Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ahmad Rayani, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam Nusantara. Yang kami cintai, teman-teman kelas Matematika 3 semester 4. Dan tak lupa seluruh subscriber yang selalu menonton video kami. Oke. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang periode hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya kita berkenalan dengan para presentator kita. Untuk yang pertama adalah saya sendiri, Anita Wisyaka Harini, dengan NIM T2019-7115. Untuk yang kedua, Rudi Bahtiar dengan NIM T2019-7112. Dan yang terakhir, Kamelia Nailur dengan NIM T2019-7093. Baiklah, untuk mengurangi rasa penasaran kita, marilah kita simak video dari kelompok 1. Hijrah Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Untuk yang pertama adalah periode Mekah. Secara umum, pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasi dakwah dengan strategi berpolitik memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Ada dua cara dalam menyampaikan dakwahnya di Mekah, yaitu secara diam-diam dan secara terbuka. Untuk yang secara diam-diam, contohnya adalah Rasulullah mengajak rekan-rekannya dan kerabatnya untuk meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah, dan usaha tersebut berhasil. Untuk yang kedua adalah secara terang-terangan. Rasulullah menyeru segenap lapisan masyarakat untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Namun, karena secara terang-terangan, pemimpin Quraisy berusaha menghalangi dakwah tersebut. Bahkan, para pemimpin Quraisy juga melakukan tindak kekerasan untuk menghancurkan dakwah Nabi. Akan tetapi, Nabi tetap berpendirian teguh untuk menyebarkan agama Islam. Hijrah Rasulullah periode Makkah dan Madinah. Untuk yang kedua adalah periode Madinah. Pada periode Madinah, hijrah Nabi Muhammad SAW, Islam merupakan sumber kekuatan politik. Secara sosiologis historis, terdapat faktor yang melatar belakangi hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu adanya baiat-baiat atau janji setia yang diikuti oleh orang-orang Madinah. Pada periode ini, terdapat dampak perubahan yang paling signifikan, yaitu perubahan tatanan sosial, sehingga dampak tersebut meliputi 1. Pembangunan Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi bertujuan untuk tempat sholat, sebagai sarana mempersatukan kaum muslim, sebagai tempat pemilihan khalifah, dan sebagai tempat bermusyawarah dalam merundingkan permasalahan-permasalahan. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Dalam hal ini, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah penduduk Madinah yang masuk Islam dan membantu kaum muhajirin. Keberhasilan Rasulullah dalam mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum muhajirin tidak terlepas dari kecerdasan beliau dalam melepaskan ikatan kesukuan, sehingga mampu menyatukan kebinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat Madinah. Untuk yang ketiga adalah Rasulullah membuat perjanjian dengan non-muslim. Dalam perjanjian ini, Rasulullah bukan hanya sebagai tokoh agama, namun Rasulullah menjadi kepala pemerintahan. Jadi, Rasulullah tidak membeda-bedakan antara umat beragama yang satu dengan beragama yang lain. Akan tetapi, pada saat Islam semakin kuat
di Madinah memicu orang-orang Quraisy untuk berbuat apa saja, seperti tindakan kekerasan. Namun, Rasulullah tidak pernah merasa putus asa dan beliau selalu mempersiapkan segala sesuatunya seperti menyusun siasat dan membentuk pasukan tentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Bahtiar, NIM T20197112. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar politik negara Madinah. Yang pertama, subbab pertama, yakni pandangan Islam mengenai sistem politik. Yang kedua, bentuk politik dan pemerintahan Islam era Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Subbab yang ketiga yakni perkembangan politik Islam pada masa dahulu hingga sekarang. Yang pertama yaitu pandangan Islam mengenai sistem politik. Politik dalam literasi Islam dikenal dengan istilah siyasah. Siyasah di sini berarti pengaturan masalah keumatan. Sehingga dari penjabaran di atas dapat diartikan bahwa politik Islam merupakan mengatur, mengendalikan penggapaian kekuasaan dengan upaya mengindahkan ketentuan yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Dalam pandangan Islam mengenai sistem politik meliputi prinsip sistem politik Islam, asas sistem politik Islam, dan tujuan sistem politik Islam. Yang pertama yakni prinsip-prinsip politik Islam yang terbagi menjadi 4, yakni yang pertama persatuan dan kesatuan. Terdapat pada dalam Quran Surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 52. Yang kedua, tentang kewajiban bermusyawarah. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syurah surah ke-42 ayat 38. Yang ketiga, tentang amanah dan keadilan, terdapat pada Quran surah An-Nisa surah ke-4 dalam Al-Quran ayat ke-58. Dan yang keempat dan terakhir, yakni taat kepada Allah dan ulil amri. Terdapat pada Quran surah An-Nisa surah ke-4 dalam Al-Quran ayat 59. Yang selanjutnya yaitu asas sistem politik Islam. Asas sistem politik Islam ini terbagi menjadi yang pertama yakni musyawarah. Musyawarah menjadi hal utama yang harus ada pada sistem politik Islam. Asas musyawarah ke depannya ialah berkenaan tentang jalan perundang-undangan yang telah dinaskahkan dalam Al-Quran. Yang kedua, yakni keadilan. Keadilan berkaitan dengan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Hal ini berhubungan antara pemerintah dengan rakyat. Yang ketiga, yakni kebebasan. Kebebasan di sini ialah kebebasan yang sudah dikenal banyak orang. Contohnya, bebas dalam berpendapat, bebas dalam menyatakan opini, dan lain sebagainya. Dan kebebasannya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, persamaan. Persamaan di sini dapat diterima hak dan tanggung jawab dalam pemerintah. Yang kelima, yakni hak untuk berpendapat. Di sini rakyat dapat menyuarakan aspirasinya. Serta suara dari rakyat harus disuarakan agar pemerintah dapat mendengar keluh kesah dari masyarakat. Yang keenam, memperkuat tali silaturahmi. Memperkuat tali silaturahmi di sini dimaksud untuk menyatukan antara perbedaan ras, wilayah, bahasa, suku, dan lain semacamnya untuk atau yang berkaitan
untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya yakni tujuan sistem politik Islam. 1. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. Yang kedua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Yang ketiga, menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Yang keempat, melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syara dari melindungi hak-hak manusia. 5. Menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan atau untuk menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar. Yang keenam, menalarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. Yang selanjutnya yakni bentuk politik dan pemerintahan Islam di era pada masa Nabi Muhammad SAW. Ilmu sejarah politik Islam menyebutkan bahwa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah bersifat mengayomi warga yang heterogen. Heterogen di sini bermaksud yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Dalam penataannya, pemerintah Madinah membentuk sistem politik yang kompleks, disertai dua cara dalam pelaksanaannya. Pertama, menata internal kehidupan kaum muslim, yaitu mempersatukan kaum mujahirin dan kaum ansor. Kedua, Nabi mempersatukan antara kaum muslim dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya. Dalam pemerintahannya, negara Madinah mempunyai beberapa konstruksi pemerintah, antara lain yakni yang pertama, sistem mu'ahah dan masjid. Yang kedua, piagam Madinah manajemen pemerintahan. Yang selanjutnya yakni perkembangan politik Islam pada masa dahulu hingga sekarang. Perbedaan jelas terjadi terhadap kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah perbedaan pendapat mengenai imamah atau kepemimpinan negara pada masa itu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi Piagam Madinah, Darussalam, dan Darul Islam. Di sini saya akan membagi menjadi 3 pembahasan besar, yaitu mengenai kondisi geografis serta masyarakat Madinah. Yang kedua adalah munculnya Piagam Madinah, dan yang ketiga adalah prinsip persaudaraan dan kerukunan dalam Piagam Madinah. Pembahasan yang pertama adalah mengenai kondisi geografis serta masyarakat Madinah. Madinah adalah salah satu wilayah yang terletak di sebelah utara kota Mekah. Awalnya Madinah ini tidak disebut langsung secara namanya seperti Madinah, melainkan namanya adalah kota Yasrib. Lalu kota Madinah ini diberi julukan sebagai Madinah karena sebagai pusat peradaban Islam pertama yang dibangun oleh Rasulullah, dan nama ini adalah nama yang diberikan oleh beliau. Lalu untuk masyarakatnya sendiri berasal dari bangsa Arab asli dan juga bangsa Arab pendatang. Di antara dari bangsa Arab pendatang adalah dari suku Aus dan suku Khosraj. Suku Aus dan suku Khosraj ini saling fanatik atau saling seperti mementingkan kepentingan kelompok. Tapi setelah kedatangan Rasulullah, mereka justru semakin berdamai karena memang prinsip Rasulullah adalah
menerapkan asas-asas ikho atau persaudaraan, al-musawwah atau persamaan, tasamuh atau toleransi, tasyawur atau musyawarah, lalu ta'awun dan tolong-menolong atau al-adalah. Seperti itu. Lalu, setelah prinsip-prinsip tersebut diterapkan oleh Rasulullah, agaknya negara Madinah ini semakin berkembang dan semakin pesat, dan kondisi masyarakatnya pun juga semakin baik. Lalu munculnya Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah sebuah konstitusi atau peraturan yang ditetapkan di sebuah negara Madinah. Jadi Madinah ini, dengan adanya Piagam Madinah ini, menandakan bahwa Madinah tidak hanya menjadi kota lagi, namun sebagai suatu negara yang berdiri. Menurut Munawir Sazali dalam bukunya Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran, bahwa Piagam Madinah itu sebagai konstitusi negara Madinah yang memberikan landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah. Dan landasan tersebut adalah terbagi menjadi dua, yaitu semua umat Islam adalah satu kesatuan walaupun berasal dari berbagai suku dan golongan. Yang kedua adalah hubungan intern komunitas muslim dan hubungan ekstern antara komunitas muslim dengan non-muslim. Baik pada prinsip yang bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama dan membela negara. Orang yang teraniaya saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama. Jadi prinsip dari Piagam Madinah sendiri ini adalah sebagai suatu kesatuan dan persaudaraan serta kerukunan antar semua masyarakat Madinah tanpa membedakan suku, ras, atau golongan, bahkan kepercayaan dan agama sekalipun. Seperti itu. Lalu, pada pembahasan yang ketiga adalah prinsip persaudaraan dan kerukunan dalam Piagam Madinah yang meliputi pertama adalah kerukunan intern umat beragama atau antar sesama muslim, di mana dalam Piagam Madinah dijelaskan bahwa antar sesama muslim tidak boleh saling melanggar hak dan kewajiban antar sesama muslim dan saling menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu yang kedua adalah kerukunan antar suku. Walaupun suku berbeda-beda yang ada di kota Madinah, antar suku tidak boleh saling fanatik terhadap sukunya masing-masing, karena sudah harus dan sudah berkewajiban untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama suku, antar saling suku. Lalu yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama ini mengingat bahwa negara Madinah menjadi negara yang majemuk karena tidak hanya dari kaum muslim saja yang menempatinya, juga kaum Yahudi dan juga kaum penyembah dan juga kaum pemercaya mitos atau semacam kepercayaan mistik. Nah, untuk di kerukunan antar umat beragama ini Rasulullah menekankan bahwa perbedaan kepercayaan atau agama tidak menjadi penghalang untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Madinah. Lalu yang keempat adalah kerukunan antar umat beragama dan bernegara. Jadi antaranya umat beragama dan bernegara itu ada keterkaitan yang tidak boleh dihilangkan, karena pada dasarnya persatuan dan kesatuan ini adalah untuk membangun negara Madinah yang damai. Lalu aspek politik dan ekonomi sebagai jaminan stabilitas sosial. Aspek politik dan ekonomi ini diatur oleh Rasulullah dalam Piagam Madinah, sebagaimana dalam politik Rasulullah tidak segan-segan dalam melibatkan semua elemen, semua masyarakat tanpa membedakan antaranya umat muslim atau non-muslim, suku besar atau suku kecil, ataupun ras atau golongan tertentu, dan semua berhak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem politik pemerintahan Madinah. Dan juga pada sistem ekonomi dijelaskan bahwa adanya pembayaran zakat, lalu pembentukan seperti badan kepengurusan keuangan tersendiri untuk di wilayah Madinah. Dan ini adalah tujuan untuk stabilitas sosial di masyarakat Madinah.
untuk penjelasan mengenai prinsip-prinsip persaudaraan dan kerukunan dalam Piagam Madinah serta isi Piagam Madinah sudah tergambar dari kerukunan dan juga persatuan di masyarakat Madinah dalam bentuk piagam tersebut. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi dari kaum Yahudi, di mana mereka sempat melanggar dari pasal-pasal yang telah ditetapkan pada Piagam Madinah, padahal kesepakatan tersebut atau piagam tersebut telah disetujui dan disepakati oleh semua pihak yang ada di masyarakat Madinah. Walaupun begitu, Piagam Madinah ini masih tetap berjalan dengan baik, walau masih ada beberapa yang melakukan pelanggaran, diantaranya dari kaum Yahudi itu sendiri. Baik, cukup, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa kita diskusikan di WhatsApp group. Oke, baiklah. Sekian dari kami kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk meninggalkan jejaknya dengan mensubscribe dan meng-like video ini. Terima kasih.